Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan bikin brownies kukus yang coklat banget, lembut dan moist. Ini cuma pakai 2 telur aja, dijamin ini enak dan gampang bikinnya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku udah siapin loyang berukuran 20 x 7 cm dengan tinggi 10 cm. Kalian juga bisa pakai loyang ukuran 20 x 10 cm. Loyangnya udah dioles margarin dan dialasi kertas baking seperti ini. Kalau nggak ada kertas baking, bisa kalian tabur terigu tipis di dasar loyang setelah dioles margarin. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah stainless steel atau mangkok kaca tahan panas. Kemudian masukkan 75 gram coklat batang atau dark compound coklat yang sudah diiris-iris terlebih dahulu. Tambahkan 75 gram margarin atau butter. Kemudian kita letakkan di wajan atau panci berisi air mendidih. Tim sambil diaduk-aduk. Biarkan sampai coklat dan margarin meleleh dengan sempurna. Setelah meleleh dengan sempurna seperti ini, angkat dan sisihkan. Kita biarkan suhunya hangat terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, tambahkan 75 gram gula pasir, dan setengah sendok makan SP atau cake emulsifier. Selanjutnya kocok dengan menggunakan mixer mulai dari kecepatan rendah bertahap ke kecepatan tinggi. Lanjutkan kocok dengan kecepatan tinggi sampai putih dan kental. Durasinya tergantung dengan mixer masing-masing. Ini aku menggunakan hand mixer Mito MX200. Mixer ini dilengkapi dengan 2 jenis kepala mixer yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat 5 kecepatan turbo, desainnya elegan dan dayanya rendah. Ini aku mix sekitar 3 menit dengan kecepatan tingginya udah kental seperti ini. Kalau udah putih dan kental, selanjutnya kita ayak bahan-bahan kering yaitu 45 gram tepung terigu, 18 gram coklat bubuk, tambahkan 20 gram susu bubuk, tapi ini boleh di skip kalau nggak mau. Tambahkan setengah sendok teh baking powder dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Garamnya ini juga boleh di skip kalau nggak mau. Ayak bahan-bahan kering supaya lebih mudah tercampur ke adonan. Setelah selesai diayak, kita aduk lipat menggunakan spatula. Sebentar aja kita bantu aduk adonan supaya nggak terhambur saat lanjut di mixer kembali. Kalau udah seperti ini, kita lanjutkan mengocok adonan. Cukup menggunakan kecepatan rendah. Ini kita mixnya sebentar aja ya, sampai udah rata seperti ini. Udah cukup. Bisa kita bantu ratakan menggunakan spatula. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Dan tuangkan coklat dan margarin yang udah kita lelehkan tadi. Aduk sampai tercampur rata menggunakan teknik aduk lipat seperti ini. Pastikan tercampur rata dan tidak ada margarin dan coklat yang mengendap di dasar wadah. Kira-kira kalau udah rata seperti ini, adonan siap untuk dikukus. Tuangkan ke dalam loyang yang udah kita siapkan tadi. Ratakan adonan dan hentak-hentakan loyang untuk mengurangi gelembung yang besar. Kemudian kita letakkan loyang ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Beri tutup dan kita kukus selama 25-35 menit atau sampai matang. Untuk mengukus, aku menggunakan premium pressure wok dari Stain Cookware. Premium wok berukuran 32 cm, anti gores dengan coating platinum Jerman, dilengkapi dengan stainless steel steamer, jadi bisa buat ngukus seperti ini. Kita tes untuk kematangannya. Kalau udah bersih seperti ini hasil tusukannya, berarti udah matang. Angkat. Kemudian sisir pinggiran loyang.
Keluarkan dari loyang dan lepaskan kertas baking. Kita tunggu sampai suhunya turun baru bisa dipotong-potong atau diberi topping. Untuk toppingnya aku akan membuat buttercream simple dari 3 bahan ini. Bikinnya sengaja nggak banyak ya, cuma buat topping ini aja. Kalian juga bisa beli buttercream siap pakai di toko bahan kue. Siapkan wadah, masukkan 60 gram margarin atau butter. Ini aku bantu ratakan terlebih dahulu. Tambahkan 2 sendok makan kental manis dan 1 sendok makan gula halus. Selanjutnya kocok menggunakan mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Lanjutkan ke kecepatan tinggi bertahap dan stabil di kecepatan tinggi. Kocok sampai mengembang. Bantu ratakan menggunakan spatula. Dan kocok kembali sampai mengembang, ringan, dan mengkilap. Hingga hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Ini hasilnya creamy, lembut, dan mengkilap, siap untuk digunakan. Oleskan buttercream ke atas brownies. Ratakan di seluruh permukaannya. Kalau udah rata, kita beri topping sesuai selera. Ini aku tambahkan keju parut di atas buttercream. Dan ini dia, brownies kukus 2 telur yang super nyoklat udah jadi. Dari penampilannya udah menggoda. Bisa kalian sajikan buat keluarga atau bisa juga untuk jadi ide jualan. Sebelum dipotong, ini teksturnya udah kelihatan moist dan lembut banget. Ditambah buttercream dan keju parut, tampilannya menggugah selera. Potong-potong sesuai selera. Dan siap untuk disajikan. Ini beneran nyoklat dan moist banget. Teksturnya lembut banget kayak gini, nyoklat, dan berasa mewah. Selamat mencoba ya, recommended. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat red velvet cake kukus, cuma 2 telur aja. Rasanya enak banget, moist, lembut, aromanya wangi, rasanya mewah. Kalian insya Allah gak akan nyesel nyobain resep ini. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan campur dulu bahan-bahan keringnya, yaitu 170 gram terigu. Lebih baik pakai tepung terigu protein rendah. Tambahkan 7-10 gram coklat bubuk. Kalau teman-teman khawatir nanti warnanya terlalu coklat bubuknya pakai 7 gram aja. Tambahkan 1 sachet susu bubuk atau sekitar 3 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk rata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita ayak bahan-bahan kering supaya nanti akan lebih mudah tercampur ke adonan. Kalau sudah selesai diayak, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan campur bahan-bahan basah, yaitu 90 gram yogurt yang plain atau original. Ini kalau nggak ada kalian bisa ganti pakai bahan lain, cek di kolom deskripsi untuk detailnya. Tambahkan 50 ml minyak goreng, 1 sendok teh pasta vanila, setengah sendok teh cuka atau perasan jeruk lemon, dan secukupnya pewarna makanan merah. Di sini aku pakai pewarna makanan merah cabai sekitar setengah sampai 1 sendok makan, sesuaikan dengan selera. Aduk sampai tercampur rata hingga menyerupai pasta seperti ini. Ini udah cukup, kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah, masukkan 90 gram margarin atau butter. Ini aku cukup pakai margarin beraroma butter ya. Kita lunakkan sebentar. Tambahkan 180 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus.
Ini boleh diayak terlebih dahulu gulanya supaya lebih mudah tercampur. Aduk rata menggunakan spatula dan biarkan gula halus menyatu dengan margarin. Setelah menyatu seperti ini, kita mix menggunakan mixer atau bisa banget pakai whisk. Ini nggak perlu dimix dengan kecepatan tinggi, cukup pakai kecepatan rendah aja, jadi tanpa mixer juga bisa. Aku menggunakan hand mixer Mito MX200. Mixer ini dilengkapi 2 jenis kepala mixer yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat 5 kecepatan turbo, desainnya elegan dan dayanya rendah. Bantu ratakan pinggirannya menggunakan spatula. Dan kita mix sampai agak pucat. Gak perlu dimix sampai mengembang. Cukup sampai seperti ini aja udah cukup. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Masukkan satu persatu. Kita masukkan bergantian. Aduk rata menggunakan kecepatan rendah. Sebentar aja. Kemudian masukkan setengahnya lagi. Aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Kalau sudah, kita masukkan bahan kering bergantian dengan bahan basah. Kita masukkan sepertiganya dulu ya. Aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Aduk dengan teknik aduk lipat. Masukkan sepertiga bahan basah. Aduk lipat lagi sampai rata. Kalau udah, kita masukkan lagi sepertiga bahan kering. Aduk lagi sampai rata. Masukkan lagi sepertiga bahan basah. Aduk sampai rata. Dan terakhir, masukkan sepertiga bahan kering. Aduk sampai rata. Aduk dengan hati-hati ya. Kalau udah rata, kita masukkan sepertiga bahan basah terakhir. Aduk lipat perlahan. Dan hati-hati sampai rata. Kalau sudah rata, siap untuk dituang ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang dengan ukuran 20 x 10 cm dengan tinggi 10 cm. Bagian bawahnya diolesi margarin dan dialasi kertas baking atau tabur terigu tipis. Di sampingnya nggak perlu dioles apapun. Tuang adonan ke dalam loyang. Di sini aku tuang setengahnya dulu karena nanti mau dikasih keju. Ini aku kira-kira aja tuangnya, kalian boleh timbang dulu supaya lebih presisi. Ratakan adonan, hentak-hentakan loyang, kemudian kukus di kukusan yang berisi air mendidih yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita kukus selama 15-20 menit, jangan lupa tutup kukusannya diberi kain bersih. Untuk mengukus aku menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware. Premium wok berukuran 32 cm, anti gores dengan coating platinum Jerman, dilengkapi dengan stainless steel steamer, jadi bisa dipakai untuk mengukus seperti ini. Ini setelah 15-20 menit dikukus, aku akan beri keju slice. Kita letakkan merata di atas permukaan lapisan pertama, seperti ini. Selanjutnya kita timpa dengan sisa atau setengah adonan red velvet. Ratakan adonan. Hentak-hentakan loyang dan kembali kita kukus. Kukus selama 20-25 menit atau sampai matang. Ini setelah dikukus selama 20-25 menit, warnanya cantik banget. Bagian atasnya terlihat keriput karena terkena uap dari kain ya. Karena loyangnya cukup tinggi dan cake-nya mengembang penuh. Lakukan tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Kalau hasil tusukannya bersih berarti udah matang. Kita angkat. Sisir bagian pinggiran loyang dan keluarkan cake dari loyang. Biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Oleskan secukupnya buttercream, bisa bikin sendiri atau beli jadi. Cara buat buttercream simple bisa cek di video brownies kukus sebelumnya ya. Ratakan di atas permukaan red velvet. Kemudian taburi dengan keju parut atau topping sesuai selera. Red velvet cake kukus sudah jadi. Kita bisa potong sedikit pinggirannya seperti ini supaya rapi.
Dan ini setelah aku potong pinggirannya ya. Dan siap untuk disajikan. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Cake ini harumnya tuh enak banget, berasa aroma cake mewah. Bahan-bahannya bisa kalian cari di minimarket atau TBK terdekat. Potong-potong sesuai selera. Dari penampakannya aja udah kelihatan cake ini lembut dan moist. Cake ini memiliki tekstur yang lembut, empuk, velvety. Lembut, memiliki remah-remah yang halus seperti bludru. Ditambah dengan keju yang ngasih gurih di cake-nya. Ini enak banget, recommended. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan bikin brownies kukus coklat keju yang super lembut dan moist. Pecinta coklat dan keju wajib cobain karena ini beneran enak dan lembut banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku udah siapin loyang berukuran 16 x 16 cm. Kalau pakai loyang dengan ukuran lebih besar seperti 20 sampai 22 cm, teman-teman bisa gandakan resepnya. Loyangnya ini udah dioles margarin dan ditabur terigu di dasar loyangnya. Kalian juga bisa kalau mau pakai kertas baking. Untuk sisi sampingnya ini nggak perlu dioles apapun. Siapkan wadah stainless steel atau mangkok kaca tahan panas. Kemudian masukkan 75 gram coklat batang atau dark compound coklat yang udah diiris-iris terlebih dahulu. Tambahkan 75 gram margarin atau butter. Kemudian kita letakkan di wajan atau panci berisi air mendidih, tim atau double boil sambil diaduk-aduk. Biarkan sampai coklat dan margarin meleleh dengan sempurna. Setelah meleleh dengan sempurna seperti ini, angkat dan sisihkan. Kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 75 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Selanjutnya kocok dengan menggunakan mixer mulai dari kecepatan rendah, bertahap ke kecepatan tinggi. Lanjutkan kocok dengan kecepatan tinggi sampai putih dan kental. Durasinya tergantung mixer masing-masing. Ini aku menggunakan hand mixer Mito MX200. Mixer ini dilengkapi dengan 2 jenis kepala mixer yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat 5 kecepatan turbo, desainnya elegan dan dayanya rendah. Kalau udah putih dan kental, kalau diangkat adonannya udah berjejak seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita ayak bahan-bahan kering yaitu 45 gram tepung terigu, 18 gram coklat bubuk, tambahkan 20 gram susu bubuk, tapi ini opsional, boleh di skip kalau nggak mau. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Garamnya ini juga opsional ya. Ayak bahan-bahan kering supaya lebih mudah tercampur ke adonan. Setelah selesai diayak, kita aduk lipat menggunakan spatula. Sebentar aja. Ini kita lakukan supaya nggak terhambur aja bahan keringnya saat kita lanjut mixer kembali. Kalau udah seperti ini, kita lanjutkan mengocok adonan. Cukup menggunakan kecepatan rendah sampai adonan tercampur rata. Ini kita mixnya sebentar aja ya, sampai udah rata seperti ini, udah cukup. Tuangkan coklat dan margarin yang udah kita lelehkan tadi. Dan di sini kalian bisa tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, tapi sayangnya aku kelupaan. Jadi kalau pakai pasta vanila itu akan lebih harum dan wangi ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata menggunakan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tercampur rata dan tidak ada margarin dan coklat yang mengendap di dasar wadah.
Kira-kira kalau udah rata seperti ini, adonan siap untuk dikukus. Tuangkan ke dalam loyang yang udah kita siapkan sebelumnya. Ratakan adonan dan hentak-hentakan loyang untuk mengurangi gelembung besar. Kemudian kita letakkan loyang ke dalam kukusan berisi air mendidih yang udah kita siapkan. Beri tutup dan kita kukus selama 15-20 menit. Untuk mengukus, aku menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware, Premium Wok berukuran 32 cm, anti gores dengan coating platinum Jerman, dilengkapi dengan stainless steel steamer, jadi bisa dibuat ngukus seperti ini. Sambil menunggu, kita buat untuk lapisan kejunya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram cream cheese. Cream cheese ini belinya di toko bahan kue ya. Selanjutnya kocok menggunakan mixer sampai cream cheese-nya menjadi lembut. Ini mixnya bentar aja, sekitar 2-5 menit tergantung mixer masing-masing. Yang penting sampai lembut aja udah cukup. Sesekali kita bantu ratakan pakai spatula. Lanjut mix sampai halus. Kalau udah halus dan lembut, selanjutnya masukkan 60 gram gula halus atau gula pasir yang udah di blender halus. Sebaiknya diayak terlebih dahulu supaya gula halusnya ini nggak gumpal ya. Lanjut mix, cukup sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, gula halusnya udah tercampur dengan cream cheese-nya. Masukkan 1 butir telur dan setengah sendok teh pasta vanila. Lanjut mix sampai telur tercampur rata, kira-kira sekitar 1-2 menit. Sesekali kita bantu ratakan pakai spatula. Lanjut mix sampai halus. Kalau udah tercampur rata seperti ini, siap dikukus. Nah, setelah 15-20 menit adonan brownies tadi dikukus, kita cek apakah lapisannya udah kokoh dan bisa ditimpa. Kemudian tuangkan adonan cream cheese ke atas lapisan brownies dan ratakan adonan cream cheese. Tutup kembali kukusan dan lanjutkan mengukus selama 25-30 menit, api sedang agak kecil sampai matang merata. Setelah 25-30 menit, ini lapisan kejunya sebenarnya cakep banget, tapi sayangnya ada bagian yang terkena tetesan uap air seperti ini ya. Kita tes untuk kematangannya. Kita lakukan tes tusuk. Kalau hasil tusukannya bersih seperti ini, berarti sudah matang. Kemudian angkat, biarkan beberapa saat di loyang sampai pinggirannya terlihat memisah dari loyang. Kalau sudah terlihat seperti ini, sisir pinggiran loyang. Keluarkan dari loyang, kita tunggu sampai suhunya turun, baru bisa dipotong-potong dan disajikan. Setelah suhunya turun, ini bisa kita potong-potong. Kalian bisa rapikan pinggirannya kalau mau, supaya terlihat layer brownies dan kejunya. Lapisannya cakep banget dan teksturnya terlihat sangat bagus. Terlihat lembab dan lembut. Potong-potong sesuai selera dan siap untuk disajikan. Lapisan brownies dan keju menyatu dan terlihat sangat lembut. Browniesnya coklat dan moist banget. Lapisan keju yang terbuat dari cream cheese, ngeju, gurih. Teksturnya lembut, ada asam-asamnya. Ini beneran enak dan rasanya mewah. Selamat mencoba ya, recommended. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat bolu susu tanpa oven. Ini berasa susunya dan teksturnya itu super lembut. Pecinta bolu, pecinta susu, wajib cobain ya. Bahan-bahannya gampang dicari di minimarket. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita campur dulu bahan keringnya, yaitu 100 gram tepung terigu protein rendah. Kalau nggak ada protein sedang juga boleh. Campurkan dengan 12 gram tepung maizena. Tambahkan susu bubuk sebanyak 33 gram.
setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh bubuk vanili, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, bahan keringnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita campur bahan basah yaitu 60 ml susu cair full cream. Tambahkan 60 ml kental manis. Dan tambahkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk sampai tercampur rata dan menyatu. Kalau udah rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur. Ini aku pakai telur ukuran besar ya. Tambahkan 90 gram gula pasir. Dan masukkan 1 sendok TSP atau cake emulsifier. Mix menggunakan mixer. Aku pakai hand mixer Mito MX200 dengan desain elegan dan daya rendah. Hand mixer MX200 ini dilengkapi dengan 2 jenis kepala mixer yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mixer ini kencang banget, dia punya 5 kecepatan turbo. Kita mix mulai dari kecepatan rendah, bertahap naik ke kecepatan tinggi. Stabil di kecepatan tinggi, kita mix sampai putih dan kental. Kalau sudah putih dan kental seperti ini udah cukup. Kemudian kita ayak bahan-bahan kering yang sudah kita campurkan tadi. Ayak supaya mudah tercampur dan tidak menggumpal di adonan. Setelah selesai diayak, kita bantu aduk lipat perlahan pakai spatula. Sebentar aja, kita bantu biar nggak terhambur saat di-mix kembali. Lanjutkan mix menggunakan kecepatan paling rendah. Mix cukup sampai tercampur rata aja. Seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita masukkan bahan basah yang sudah kita campur tadi. Kemudian aduk lipat menggunakan spatula. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadahnya ya. Pastikan juga benar-benar rata untuk menghindari bantat. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, tapi ini opsional, kalau mau langsung dikukus semua juga nggak apa-apa. Salah satu bagiannya kita sisihkan dulu. Di sini aku udah siapkan loyang berukuran 20 x 10 cm. Bagian bawah loyang dioles margarin dan dialasi kertas baking. Bagian sampingnya tidak perlu dioles apapun. Tuangkan 1 bagian adonan ke dalam loyang. Hentak-hentakan loyang. Ini aku tutup aluminium foil dulu. Kemudian kita kukus di kukusan berisi air mendidih yang sudah siap sebelumnya. Kalau kalian nggak pakai aluminium foil, tutup kukusan sebaiknya diberi kain untuk menahan uap air supaya nggak jatuh ke adonan. Kita kukus selama 15-20 menit. Untuk mengukus, aku menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware, Premium Wok berukuran 32 cm, anti gores dengan coating platinum Jerman. Sambil menunggu, kita buat lapisan coklat. Ambil coklat bubuk sebanyak 11 gram. Kemudian tambahkan air panas sebanyak 2-3 sendok makan atau sampai coklat bubuk larut. Dan kita aduk-aduk sampai berbentuk seperti pasta coklat. Sampai kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita campurkan dengan sedikit adonan bolu susu. Aduk-aduk, biarkan merata. Tambahkan lagi sedikit adonan supaya lebih encer dan mudah tercampur ke adonan. Setelah rata, kita masukkan ke dalam adonan bolu susu. Kemudian aduk lipat sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, siap untuk digunakan. Setelah 15-20 menit, lapisan pertama dikukus, adonan siap ditimpa untuk lapisan coklat.
Tuangkan lapisan coklat ke dalam loyang. Jangan lupa, sesaat sebelum dituang ke loyang, aduk-aduk terlebih dahulu ya. Ratakan. Kemudian kita kukus kembali selama 20-25 menit atau sampai matang. Setelah 20-25 menit, tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Kalau hasil tusukannya bersih, berarti udah matang. Angkat. Kemudian kita diamkan beberapa saat di dalam loyang sekitar 2-3 menit. Sisir pinggirannya dan keluarkan bolu dari dalam loyang. Kita biarkan dingin terlebih dahulu, baru bisa kita beri topping atau dipotong-potong. Setelah dingin, aku rapikan pinggirannya dulu biar layernya kelihatan jelas. Kalau kalian merasa ini nggak perlu, nggak usah dirapikan pinggirannya. Nah, sekarang kita buat flas susu untuk topping. Siapkan wajan atau panci. Ini aku pakai fry pan 20 cm dari Stain Cookware dengan coating granit Greblon kualitas Jerman. Masukkan 3-4 sendok makan kental manis atau sesuai selera. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita aduk terlebih dahulu, biarkan maizena tercampur dengan kental manis. Selanjutnya tuangkan 100 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Terus diaduk ya. Sampai seperti ini kira-kira udah cukup. Matikan kompor. Kekentalan yang pas seperti ini, nanti kalau dingin dia bakalan semakin kental. Langsung aja kita jadikan sebagai topping, kita oleskan merata di atas permukaan bolu susu. Oleskan secukupnya sesuai selera. Ratakan. Setelah itu bisa kita beri topping keju parut atau remahan biskuit atau coklat blok parut atau lainnya sesuai selera. Dan ini dia, bolu susu super lembut siap untuk disajikan. Gimana, gampang kan bikinnya? Dari teksturnya udah kelihatan ini lembut banget, aromanya itu juga wangi ya, wangi susu dan berasa aroma manis gitu. Nah ini tinggal kalian potong-potong sesuai selera aja. Ini bolunya benar-benar lembut banget, pas masuk di mulut juga berasa susunya. Pecinta bolu-boluan dan susu wajib coba, bahannya gampang dicari, rasanya spesial. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan simple. Ini rasanya enak dan teksturnya ringan, lembut, nggak enek. Buatnya tanpa oven, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita campurkan dulu bahan keringnya. Campurkan 75 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Masukkan 1/4 sendok teh bubuk vanili. Dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan. Selanjutnya kita campur bahan basahnya yaitu 40 ml santan kemasan, 20 ml minyak goreng atau minyak sayur, dan tambahkan juga pasta talas atau taro sebanyak 1/2 sampai 3/4 sendok teh atau sesuai selera. Pasta taro ini bisa teman-teman ganti pakai pasta atau perasa lain sesuai selera ya. Aduk sampai tercampur rata dan menyatu. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur. Masukkan 90 gram gula pasir. Dan tambahkan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Kemudian kita mix mulai dari kecepatan rendah
bertahap naik ke kecepatan tinggi, stabil di kecepatan tinggi, kita mix sampai putih dan kental. Aku pakai hand mixer Mito MX200 dengan desain elegan dan daya yang rendah. Hand mixer Mito MX200 ini dilengkapi 2 jenis kepala mixer yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dia punya 5 kecepatan turbo, jadi mixer ini kencang banget ya. Kalau udah putih dan kental seperti ini udah cukup. Kemudian kita ayak bahan-bahan kering yang udah kita campurkan di awal tadi. Ayak supaya mudah tercampur dan gak menggumpal di adonan. Setelah selesai diayak, kita bantu aduk lipat perlahan pakai spatula. Sebentar aja, kita bantu biar nggak terhambur saat dimix kembali. Lanjutkan, mix menggunakan kecepatan paling rendah. Mix cukup sampai tercampur rata aja bahan kering dengan adonannya. Seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita masukkan bahan basah yang udah kita campurkan tadi. Kemudian aduk lipat menggunakan spatula. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadahnya. Kalau udah rata, siap untuk dikukus. Tuangkan ke dalam loyang yang udah dialasi kertas baking di dasarnya. Bagian sampingnya nggak perlu dioles apapun ya. Loyang yang aku gunakan ini berukuran 20 x 20 cm dengan tinggi sekitar 4 cm. Ratakan adonan, kemudian hentak-hentakan loyang perlahan. Di sini aku tutup aluminium foil dulu karena tutup kukusannya nggak aku beri kain. Masukkan ke dalam kukusan berisi air mendidih. Kukusannya udah panas dan siap digunakan. Kukus selama 25-30 menit atau sampai matang. Untuk mengukus, aku menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware, Premium Wok berukuran 32 cm, anti gores dengan coating platinum Jerman, dilengkapi stainless steamer untuk mengukus seperti ini. Setelah 25-30 menit, kita cek dulu kematangannya, lakukan tes tusuk. Kalau hasilnya bersih dan gak basah, berarti udah matang ya. Kita angkat, sisir pinggiran loyang, kemudian kita keluarkan dari dalam loyang. Kita tunggu dingin baru bisa dipotong-potong. Setelah cake-nya dingin, bisa kita beri topping sesuai selera. Di sini aku beri buttercream. Oleskan merata di atas permukaan cake. Dan selanjutnya bisa diberi keju parut atau topping lainnya seperti ini. Dan ini dia, bolu potong taro yang super lembut ringan selembut kapas sudah jadi. Gampang ya bikinnya, kalian bisa potong-potong sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 8 bagian, bisa dijadikan ide jualan. Per mikanya bisa dijual harga 4-5 ribu rupiah. Ini tekstur bolunya tuh ringan dan lembut banget. Berasa kayak makan chiffon cake. Rasa taro yang unik dan ditambah topping buttercream dan keju yang manis, gurih, ngeju. Cocok banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.